Di tengah malam yang sunyi, seorang pelayan muda berlari panik di antara gedung-gedung tinggi, memeluk erat sebuah kotak hitam misterius. Nafasnya terengah, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia sedang terburu-buru. Tokyo, Nishiazabu, di bawah cahaya bulan sabit yang redup, kota itu terlihat tenang. Bar kecil di sudut Nishiazabu itu tampak biasa, lampu temaram, musik pelan, dan obrolan samar para pengunjung. Namun malam ini berbeda. Seseorang masuk membawa masalah. Di sebuah ruang VIP yang mewah dan remang, suasana tiba-tiba memanas. Dagura Mitsuru, presiden perusahaan IT, pria ambisius dengan aura penuh tekanan. Dalam ruang rapat yang penuh ketegangan, ia menggebrak meja dan berteriak dengan mata tajam membara. Bawa padaku Armando Gold, sekarang juga. Di tengah tekanan yang makin memuncak, seorang pelayan wanita membungkuk dalam-dalam, suaranya gemetar. Dagura-sama, maafkan saya. Sampahnya yang Anda minta sedang habis stoknya. Ruangan itu hening. Bahkan suara napas pun seolah tertahan. Semua tahu, kesalahan sekecil apapun di hadapan Dagura Mitsuru, sang presiden perusahaan IT yang ditakuti dan dihormati, bisa berujung pada konsekuensi besar. Tak ada ruang untuk kekecewaan dalam dunianya. Tatapan Dagura membelalak seperti elang marah, pupilnya menyempit tajam, napasnya menggila. Berhenti cari-cari alasan atas kegagalanmu, gumamnya pelan, namun dengan tekanan dingin yang membuat udara serasa membeku. Dengan satu jari, Dagura menunjuk tajam. Kau? Pelayan itu membeku. Tubuh gemetar, napas tercekat. Ia tahu, saat namamu disebut Dagura Mitsuru, tak ada ampun, hanya perintah. Bisikan dua wanita mengejek terdengar dari kejauhan. Tawa mereka menusuk seperti jarum di udara yang menegang. Pelayan itu berdiri terpaku, mata membesar, peluh dingin menetes di pipinya. Terjebak di antara rasa malu, dan perintah yang tak bisa ditolak. Langkah cepat menghantam lantai karpet dengan irama tegas. Suara detak sepatu bergema di lorong gelap menuju satu tujuan. Ruang VIP. Seseorang datang, dan kedatangannya bukan untuk bersantai, tapi untuk mengubah suasana. Seorang pelayan muda menerobos masuk dengan napas terengah, tangannya menggenggam sebotol sampanye keemasan. Maaf sudah membuat Anda menunggu. Cahaya dari botol itu berkilau seperti harapan terakhir di tengah badai kemarahan. Semua mata tertuju padanya. Apakah ini cukup untuk meredam amarah sang tiran? Armando Gold. Botol legendaris itu akhirnya tiba. Dagura bersandar santai di sofa VIP, diapit dua wanita, sementara pelayan wanita terdiam, matanya membelalak. Ia tak percaya, seseorang benar-benar berhasil membawanya. Satu kesalahan nyaris fatal, diselamatkan di detik terakhir. Dagura menyeringai malas, sorot matanya dingin seperti es. Botol Armando Gold sudah di tangan, tapi ekspresinya tak menunjukkan puas. Baginya, kemenangan bukan soal minuman, tapi soal kekuasaan dan siapa yang tunduk lebih dulu. Sang pelayan berusaha sempurna. Tapi Dagura, duduk di tengah glamor dan gengsi, tetap menuntut presisi. Botolnya nggak goyangkan waktu kau lari. Nada santai tapi penuh tekanan. Di balik senyum palsu para wanita, semua tahu, kesalahan kecil pun tak dimaafkan. Dengan senyum profesional dan tangan di dada, pelayan muda itu menunduk hormat. Silakan beritahu jika ada permintaan lain, ucapnya sopan. Di balik ketenangan wajahnya, tekanan situasi tetap membayangi. Pelayan membungkuk sopan, namun tampak ragu. Ada satu hal lagi, ucapnya pelan. Sang tamu VIP menatap heran, suasana di ruangan pun menjadi tegang seketika. Dengan penuh keberanian dan mata penuh kemarahan, pelayan muda itu membela rekan kerjanya. Berhentilah melakukan pelecehan terhadap staf kami, serunya tegas, tanpa gentar menghadapi kekuasaan di depannya. Pelayan wanita itu terdiam, terpaku dengan ekspresi terkejut dan campuran rasa kagum. Tak menyangka ada yang berani angkat suara demi dirinya. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tersentuh. Botol terlempar ke udara, isinya pecah menghujani sang pelayan. Wajahnya basah oleh cairan merah, namun ekspresinya tetap tenang, penuh martabat. Tangan kanan masih menempel di dada, seolah menegaskan kesetiaan dan hormat meski dipermalukan. Di tengah penghinaan, ia berdiri tegak, dihina, tapi tidak hancur. Pelayan wanita itu terdiam, terpaku dengan ekspresi terkejut dan campuran rasa kagum. Tak menyangka ada yang berani angkat suara demi dirinya. Tubuhnya gemetar,
Bukan karena takut, tapi karena tersentuh. Dengan sikap angkuh, pria itu mengangkat tangan dan membentak, "Panggil Go kemari." Dua wanita di sampingnya hanya terdiam, tertekan oleh suasana yang memanas. Seorang staf baru muncul dengan sopan, membungkuk dan berkata, "Permisi." Suasana tegang membuat semua mata langsung tertuju padanya, menanti kehadirannya yang mungkin membawa perubahan. Dengan senyum lebar dan sikap santai, seorang staf bernama Go muncul dan meminta maaf kepada Presiden Dagura. Ia mencoba meredakan ketegangan dengan berkata bahwa staf sebelumnya hanya belum peka terhadap situasi. Seorang staf perempuan menunjukkan kepeduliannya pada rekannya, Daichi, yang baru saja mengalami perlakuan tidak menyenangkan. Ia bertanya dengan lembut apakah Daichi baik-baik saja, menandakan adanya empati dan solidaritas di antara sesama staf. Setelah kejadian yang emosional, Daichi menerima bantuan dari rekan perempuannya yang dengan lembut mengelap wajahnya. Dalam momen yang penuh ketulusan dan kehangatan, Daichi mengucapkan terima kasih, memperlihatkan adanya kedekatan dan rasa saling peduli di antara mereka. Setelah menerima perlakuan buruk dari pelanggan, Daichi tetap menunjukkan senyum dan berusaha meyakinkan Sayaka bahwa dirinya baik-baik saja. Meskipun jelas terluka, ia justru memuji Sayaka atas keteguhannya, menegaskan rasa hormat dan perhatian yang tulus di antara mereka. Sayaka, yang sebelumnya tampak cemas, kini tersenyum hangat sambil berterima kasih kepada Daichi. Ia merasa lega dan kuat karena dukungan darinya, menunjukkan bahwa kehadiran Daichi memberinya keberanian di tengah tekanan. Scene berpindah ke pemandangan kota di Tokyo, kehidupan malam kota yang gemerlap menyembunyikan berbagai konflik tersembunyi. Sebuah perusahaan asing besar mulai membangun kasino megah di atas tanah reklamasi di Teluk Tokyo. Proyek ambisius ini membawa harapan, kekhawatiran, dan intrik ke dalam kota yang sudah penuh tekanan, menjadi panggung baru bagi konflik, ambisi, dan hubungan manusia yang rumit. Tokyo tak pernah tidur. Di distrik seperti Nishiazabu, Roppongi, Shinjuku, dan Shibuya, uang terus mengalir tanpa henti. Kota ini hidup dalam gemerlap malam, di mana setiap sudutnya dipenuhi kesibukan, ambisi, dan rahasia yang bersembunyi di balik cahaya lampu neon. Namun di balik gemerlapnya, Tokyo berwarna abu-abu, tempat terang dan gelap bercampur. Di sana, mafia, yakuza, kapitalis, dan politisi saling terkait dalam jaring kekuasaan, mengendalikan arus uang dan pengaruh yang menggerakkan kota dari balik bayang-bayang. Orang-orang dengan kekayaan dan kekuasaan duduk di singgasana tak kasat mata. Di era ini, merekalah yang menguasai Tokyo, bukan dengan pedang atau hukum, tapi dengan uang, pengaruh, dan senyum palsu dalam cahaya lampu malam. Dan inilah MC kita, namanya Daichi Enomoto, mahasiswa biasa yang menjalani kehidupan kampus seperti umumnya. Namun, tanpa disadari, takdirnya telah berubah, terseret ke dalam dunia gelap Tokyo, tempat uang, kekuasaan, dan kejahatan saling bertarung di balik gemerlap kota. Suasana pagi di kampus dimulai dengan suara bel sekolah yang menggema. Di dalam kelas, para mahasiswa mulai berkumpul. Salah satu dari mereka menguap lebar, menandakan awal hari yang melelahkan, menggambarkan beratnya rutinitas perkuliahan yang menanti. Tumpukan tugas menanti, tapi Kado Teguh santai saja. "Pakai AI aja, kan bisa?" katanya, mencari jalan pintas dengan senyum lebar. Ucapan Go mengejutkan semua orang. Seorang teman bertanya ragu, "Go, kamu bisa ngelakuin hal kayak gitu?" Sontak, suasana jadi tegang, semua mata tertuju padanya. Setomaru, dengan wajah serius dan nada tegas, langsung membantah, "Nggak boleh. Kamu bakal ketahuan seketika." Kekhawatirannya jelas, cara instan bukan tanpa risiko. Meru tak bisa menahan emosi. "Kamu harus ngerjainnya dengan cara yang benar," bentaknya sambil membanting tangan ke meja. Go dan Daichi hanya tersenyum. Setelah kelas berakhir, mereka berjalan keluar kampus. Dengan santai, Go berkata, "Kalau begitu, ketemuan aja di kerja sambilan nanti malam." Sebelum berpisah, Go melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. "Meru-chan, sampai nanti." Meru membalas dengan senyum hangat, "Oke." Go melambaikan tangan tinggi-tinggi sambil melangkah pergi dengan semangat. Meru dan Daichi membalas lambaian itu, hari mereka belum selesai, tapi senyum tetap mengiringi langkah. Setelah Go pergi, suasana jadi hening sejenak. Daichi pun berkata canggung, "Jadi kita juga pergi, ya?" Meru mengangguk pelan, sambil memeluk tasnya dengan malu-malu. Namun dari kejauhan, Go yang melihat momen itu terdiam. Ia berdiri sendiri, menatap pasangan itu perlahan menjauh, sambil diselimuti perasaan yang tak ia ungkapkan.
senyumnya berubah dingin. Matanya yang tadinya cerah kini bersinar merah, menatap kosong dengan aura kelam yang menyelimuti. Di balik senyumnya, sesuatu dalam diri Go mulai retak. Sementara mentari senja menyinari kota, Daichi dan Meru melangkah bersama. Genggaman tangan mereka kini terasa lebih dari sekadar kebersamaan. Ada kenyamanan, ada harapan. Tapi mereka tidak tahu bahwa di balik senyuman seseorang yang mereka anggap teman, telah tumbuh sesuatu yang jauh lebih gelap. Dengan pipi memerah dan suara gugup, Meru akhirnya mengatakannya, "Kita pacaran, kan?" Ucapan sederhana itu membuat suasana jadi canggung sekaligus manis. Di tengah kota yang mulai diselimuti senja, dua hati saling memastikan, meski masih malu, tapi kini tak ada lagi keraguan. Saat suasana mulai sedikit romantis, Daichi memberanikan diri bicara. "Yah, maksudku, kamu belum pernah nginep sih?" Tapi belum sempat lanjut, Meru-chan tetap diam dengan wajah datar. Ketika hal itu terjadi di sini, Daichi juga sambil memegang sesuatu bertitik dua yang ada di belakang kupingnya. Meru-chan akhirnya tidak tahan lagi melihat kebiasaan aneh itu. Dengan ekspresi setengah kesal, ia menegur, "Serius deh. Berhenti garuk-garuk telinga terus." Meskipun terdengar marah, ada nada khawatir tersembunyi dalam suaranya. Mungkin itulah caranya menunjukkan perhatian. Meru mendekat tanpa peringatan, membisikkan kata-kata yang membuat jantung Daichi hampir loncat keluar. "Kamu nakal banget, Daichi," ucapnya pelan, namun cukup untuk membuat suasana memanas dalam sekejap. Daichi hanya bisa terdiam, antara kaget, gugup, dan senang. Daichi masih terpaku setelah bisikan menggoda tadi, tapi sebelum sempat merespons, Meru-chan sudah kabur lebih dulu. Daichi panik, wajah merah padam, sementara pikirannya dipenuhi kebingungan dan deg-degan yang tak kunjung reda. Dengan mata yang berbinar dan senyum ceria, Meru berlari kecil di bawah langit senja. "Gimana kalau liburan musim panas ini kita jalan-jalan bareng?" ucapnya penuh semangat. Angin sore meniup rambutnya lembut, seakan ikut menyambut rencana manis itu. Dengan senyum menggoda dan tatapan penuh arti, Meru mendekat sambil berkata, "Ulang tahunmu sebentar lagi, kan?" Ia lalu mengedip manis dan menambahkan, "Gimana kalau kita rayain di sana?" Suasana langsung berubah panas, Daichi pun dibuat tak berkedip. "Dek!" Kata-kata Meru barusan sukses membuat jantung Daichi hampir copot. Wajahnya memerah seketika, matanya membelalak, dan pikirannya langsung penuh dengan, "Itu maksudnya apa?" Dalam sekejap, dunia terasa dipenuhi hati dan kebingungan. Dengan lambaian tangan dan senyum penuh energi, Meru berlari pergi, dia juga mengingatkan Daichi untuk tidak lupa mengerjakan laporan kerjanya. Daichi hanya bisa berdiri terpaku, antara terpesona, dan tertekan karena tugas menumpuk yang baru diingatkan. Langit perlahan berubah jingga, membungkus kota dalam kehangatan senja. Di balik deru mesin rumah sakit, suara kenangan perlahan mengalir. Ia duduk di sisi ranjang, mengulang cerita kecil yang telah dia lalui hari itu. Tapi kali ini, hanya ia yang bisa tertawa, dan berharap, seseorang yang terbaring di sana masih bisa mendengarnya. Ia terbaring lemah, napasnya ditopang oleh alat bantu. Wajahnya tenang, seakan sedang tidur panjang yang penuh damai. Di balik keheningan, ada harapan yang terus menggantung. Semoga ia membuka mata dan menyapa lagi, meski hanya sekali. Hari mulai gelap, dan waktu terus berjalan. Dengan senyum yang dipaksakan, ia pamit pelan pada ibunya yang masih terbaring tak sadarkan diri. "Besok aku datang lagi, Ibu," ucapnya lembut. Dalam diam, ia menggenggam harapan, bahwa suatu hari nanti, ibunya akan membuka mata dan membalas senyum itu. Saat hendak pergi, ia terhenti. Tirai yang nyaris tertutup tak mampu menyembunyikan suara lirih itu, sebuah desahan kecil dari ibunya yang selama ini tak bersuara. Ia menoleh dengan tatapan terkejut, hatinya berdebar. Apakah itu pertanda harapan? Suara lirih itu akhirnya terdengar jelas. Di balik selang dan masker oksigen, mata sang ibu terbuka perlahan, menatap anaknya dengan air mata yang tertahan. Waktu seolah berhenti, sebuah momen yang telah lama dinanti, penuh haru dan rindu yang tak terucap. Dengan senyum hangat, Daichi menggenggam tangan ibunya yang lemah. Namun saat itu Daichi harus segera pergi bekerja, meski singkat, pertemuan itu penuh makna, antara waktu yang sempit dan kasih yang tak pernah padam. Dengan suara yang hampir tak terdengar, sang ibu berbisik, "Laut." Matanya menerawang jauh, seolah menggapai kenangan yang tersimpan di cakrawala masa lalu. Satu kata, penuh kerinduan. Satu harapan, yang mungkin tak sempat terwujud. Senyum tipis terlukis di wajahnya yang lelah. Sepertinya menyenangkan,
ucapnya lirih. Lalu, perlahan matanya tertutup kembali. Seolah mengizinkan mimpi membawanya ke laut yang ia rindukan. Di bawah cahaya senja yang lembut, ruang itu terasa sunyi. Tangan dingin sang ibu tak lagi menggenggam balik. Ibu. Satu kata lirih, penuh luka, menggantung di udara, seakan berharap waktu bisa mundur barang sejenak. Malam mulai larut, Daichi sudah kembali melakukan aktivitasnya. Setiap pelanggan yang keluar disambut dengan hormat. Meski tubuh lelah, namun senyum dan sopan santun tetap terjaga. Ia tetap menunduk dalam. Karena di balik kerja keras itu, ada alasan yang tak boleh dilupakan. Setelah tugas selesai, Daichi melapor dengan sopan. Namun, tatapan sang manajer menyimpan makna lain. Diam yang berat. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan malam itu. Di balik hiruk-pikuk restoran, ada kekhawatiran yang mengendap. Sayaka masih tak memberi kabar. Pesan-pesan tak terbaca, keheningan yang membuat hati tak tenang. Sayaka bukan tipe yang lalai. Senyumnya selalu hadir di sela-sela kesibukan. Tapi kini, tak ada kabar darinya. Apa sesuatu telah terjadi? Di tengah kekhawatiran yang menggantung, rutinitas malam tetap berjalan. Pertanyaan sederhana tentang Gou. Mengarah pada nama besar, Presiden Dagura. Tamu istimewa, tapi mudah tumbang. Malam itu, sesuatu terasa berbeda. Di ruang staf, obrolan ringan menyembunyikan kekhawatiran. Mereka berharap Gou bisa menangani tamu penting tanpa masalah. Toh, tamunya memang menikmati hiburan seperti itu selama tidak tersinggung. Tiba-tiba, suara memanggil dari balik tirai. Tatapan serius Gou memberi isyarat bahwa sesuatu telah terjadi. Dengan senyum licik dan sorot mata yang penuh rencana, Gou mengulurkan tangannya memanggil Daichi untuk segera mengikutinya, seolah sudah menyiapkan sesuatu sejak awal. Daichi terdiam sejenak, wajahnya bingung. Manajer menoleh dengan ekspresi curiga. Apalagi yang direncanakan Gou kali ini? Daichi memasuki ruangan VIP yang remang dan mewah. Sosok pria dengan tatapan tajam memperkenalkan diri tanpa basa-basi. Aku Enomoto, katanya, penuh wibawa. Aura tegang langsung menyelimuti ruangan. Dengan gugup, Daichi melangkah masuk, menatap tamu misterius di hadapannya. Apakah Anda memanggil saya? Tanyanya dengan suara ragu. Gou, yang berdiri di sampingnya, hanya tersenyum penuh arti, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Dengan senyum misterius, pria itu menatap Daichi. Enomoto, biar ku perkenalkan seseorang yang luar biasa, ucap Presiden Dagura, seolah-olah apa yang akan terjadi adalah hal biasa. Dari balik bayangan, sosok berjas melangkah maju, auranya langsung mengubah suasana ruangan. Dengan penuh hormat, Daichi menerima kartu nama dari pria itu. Suatu kehormatan, ucap pria berkacamata dengan suara tenang namun penuh wibawa. Daichi membungkuk sedikit, membalas dengan sopan, terima kasih. Meski hanya perkenalan, tekanan yang ia rasakan, nyata dan berat. Henderson Moriyama Law Firm. Partner, Shiro Jogasaki. Mata Daichi membelalak pelan saat membaca kartu nama itu. Seorang pengacara, pikirnya dalam hati, bingung sekaligus kagum. Kenapa orang seperti ini tertarik dengannya? Jogasaki adalah pengacara hebat. Suara penuh kebanggaan terdengar dari mulut Dagura yang duduk santai di sofa. Orang sepertimu mustahil bisa bertemu dengannya. Ucapan itu menusuk, membuat Daichi terdiam dengan ekspresi campur aduk, antara kagum, bingung, dan canggung. Namun suasana segera berubah dingin. Dengan nada tegas dan aura dominan, Jogasaki bersuara. Sudah cukup basa-basinya. Semua langsung terdiam, tak ada yang berani membantah. Dengan senyum penuh percaya diri, Jogasaki merapikan jasnya dan berkata, kalau ada apa-apa, hubungi aku. Aura karismatiknya begitu kuat, seolah memberi jaminan bahwa apapun masalahnya, dia bisa mengatasinya. Setelah perkenalan yang mengejutkan itu, Dagura akhirnya melambaikan tangan dengan santai. Kau boleh pergi sekarang, katanya ringan, seolah segalanya sudah diatur. Tapi bagi Enomoto, pertemuan ini baru permulaan. Dengan sopan, Daichi membungkuk. Terima kasih, ucapnya tulus, meski hatinya masih diliputi rasa penasaran dan kagum. Pertemuannya dengan sosok besar barusan mungkin akan mengubah jalan hidupnya. Daichi melangkah keluar, menoleh sejenak ke belakang. Sosok itu meninggalkan kesan kuat.
Dia, luar biasa, gumamnya dalam hati, sebelum suara dari dalam ruangan menyusul, senyum samar muncul di wajahnya, kesan pertama yang tak akan mudah terlupa. Daichi baru saja keluar dari ruang VIP, pikirannya masih tertinggal di dalam. Namun langkahnya terhenti. Sesuatu terasa aneh. Tatapannya tertuju kembali ke pintu yang baru saja ia lewati. Setelah keluar dari tempat kerjanya yang penuh tekanan, Daichi disambut udara malam dan senyum santai temannya. Sekilas, dunia di luar tampak lebih ringan, tapi pikirannya masih tertinggal di dalam. Malam kota menyambut langkah mereka yang pelan tapi lega. Tawa kecil terdengar di antara kelelahan, hari yang panjang telah berakhir, tapi bayangan pertemuan tadi belum sepenuhnya hilang. Sambil berjalan santai, mereka membicarakan kejadian yang menegangkan di tempat mereka kerja itu. Daichi pun penasaran bagaimana Go menghadapi Presiden Dagura. Dengan santai, Go menjawab bahwa manajer mengundang Dagura untuk minum bersama setelah pekerjaannya selesai. Saat sedang berjalan, Daichi tiba-tiba terhenti dan menunduk melihat ke arah sakunya. Sebuah notifikasi dari ponselnya menyala, membuatnya terkejut dan penasaran. Daichi menatap layar ponselnya dengan ekspresi terkejut. Sebuah pesan baru saja masuk, dan saat ia melihat pengirimnya, matanya membelalak. Ini dari Sayaka Chen, ucapnya pelan namun penuh makna, seolah pesan itu membawa sesuatu yang penting atau mengejutkan. Pesan dari Sayaka Chen muncul di layar ponsel Daichi tepat pukul 23. Ia menulis dengan nada serius dan penuh harap. Aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu. Bisa datang ke Grand West sekarang? Ini adalah keinginanku seumur hidup. Sebuah permintaan yang mendesak dan syarat emosi, membuat Daichi terdiam dalam kebingungan dan rasa penasaran. Mereka menatap layar ponsel dengan wajah tegang dan mata membelalak. Keringat dingin menetes saat mereka membaca pesan dari Sayaka. Menyadari bahwa permintaan Sayaka bukan hal biasa, melainkan sesuatu yang sangat penting dan mungkin akan mengubah segalanya. Dengan wajah terkejut yang berubah menjadi penuh semangat, Go menunjuk sambil tertawa kecil dan berseru, "Kau, bukankah ini pengakuan cinta?" Reaksinya penuh antusias, membuat suasana jadi canggung dan kocak di tengah ketegangan pesan yang baru saja diterima. Merah padam dan panik, Daichi langsung membantah dengan keras, wajahnya memerah, antara malu dan terkejut, sambil mencoba menutupi kegugupan yang tiba-tiba muncul setelah dituduh menerima pengakuan cinta dari Sayaka. Dengan penuh semangat, Go merangkul dan berkata, kedengarannya seru, "Aku ikut juga." Sementara Daichi hanya bisa terdiam dan kaget, situasi yang awalnya tegang berubah jadi kocak dan tak terduga. Di bawah langit malam berbintang, sebuah gedung megah berdiri dengan cahaya lampu yang menyala dari setiap jendela. Inilah Grand West, tempat yang disebut dalam pesan Sayaka. Mereka akhirnya tiba di Grand West. Interiornya mewah dan elegan, terpancar oleh cahaya kristal dan lantai marmer yang mengilap. Mereka melangkah masuk dengan penuh rasa penasaran, menatap sekeliling ruangan luas yang seolah membawa mereka ke dunia yang berbeda. Tatapan mereka tertuju ke langit-langit yang berkilau, hiasan kristal, ukiran emas, dan cahaya yang memantul seperti bintang. Daichi bergumam kagum, untuk pertama kalinya, mereka berada di tempat semewah ini. Rasa takjub, canggung, dan penasaran bercampur jadi satu. Sebuah pesan baru muncul di layar, Sayaka memintanya datang sendiri ke kamar 1815 dalam 10 menit. Daichi menatap layar dengan hati yang mulai berdebar. Sendirian? Ada apa sebenarnya yang ingin dia bicarakan? Suasana tiba-tiba berubah, dari kagum jadi penuh tanda tanya. Daichi menatap layar ponselnya, ragu. Apa sebenarnya yang ingin dia bicarakan denganku? Gumamnya pelan. Meski tidak berkata banyak, tatapan mereka berdua tak bisa menyembunyikan ketegangan dan rasa penasaran yang mulai menguasai malam itu. Go menatap Daichi serius, menunjuk ke arah lift. Tapi ini mulai terasa serius. Dia terdengar putus asa. Kau harus pergi, kan? Ucapnya tanpa senyum seperti biasa. Daichi terdiam sejenak, menelan gugup, lalu mengangguk pelan. Dengan langkah berat, Daichi berpaling dari sahabatnya. Aku kirim kabar nanti, ucapnya singkat. Di balik nada tenangnya, tersembunyi kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Tepat saat Daichi hendak melangkah pergi, Go tiba-tiba menghentikan Daichi. Go tiba-tiba menyodorkan sekaleng minuman. Daichi terdiam sejenak, menatap kaleng berwarna mencolok itu. Daichi tersenyum tipis dan menerima kaleng itu. Terima kasih, ucapnya tulus sambil bersiap memasukkan ke tas. Namun Go buru-buru berseru kalau minumannya jangan dihabiskan, karena Go juga ingin meminumnya.
saat Daichi membuka kalengnya. Dia menoleh dengan ragu, matanya menyipit. Entah kenapa, suasananya jadi sedikit hening. Seolah, energi yang dilepaskan dari kaleng itu bukan hanya kafein, tapi firasat akan sesuatu yang lebih besar. Tanpa pikir panjang, Daichi meneguk minuman itu. Sementara itu, temannya hanya tersenyum kecil di balik poni yang menutupi matanya. Tatapannya sulit dibaca. Apakah itu senyuman lega? Atau sesuatu yang lain? Dengan ekspresi polos dan sedikit kebingungan, Daichi menyodorkan kaleng itu kembali. Ia belum menyadari, dari balik senyuman tenang temannya tadi, ada sesuatu yang tak biasa dalam tatapannya. Dengan senyum lebar dan suara ceria, ia meraih kaleng itu. Namun di balik ekspresi santainya, tak seorang pun tahu. Minuman itu bukan sekadar energi, tapi awal dari sesuatu yang tak terduga. Teriakan sahabatnya menggema, membuat pipinya memerah. Dengan sedikit ragu, jari itu menekan angka 18. Dentingan lembut terdengar, pintu lift menutup perlahan. Di lantai itu, sesuatu sedang menunggu. Di dalam lift yang sepi, dia berdiri sendiri, terdiam sejenak. Go selalu saja banyak omong. Bayangan Go, dengan senyumnya yang ceria dan kata-katanya tiba-tiba muncul di benaknya. Tapi kali ini berbeda. Ada perasaan yang mengendap, sesuatu yang lebih dari sekadar candaan. Tapi, kenapa rasanya mulai serius? Langkah Sayaka Chen membawanya ke hotel itu, meninggalkan tanya yang membuncah di benak. Kenapa dia di tempat seperti ini? Bayangan akan sebuah pengakuan cinta mulai goyah. Apa ini benar-benar tentang cinta, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Dalam kilasan ingatan yang manis dan penuh pesona, senyuman lembut Sayaka Meru menyapa. Di sini Daichi mulai merasakan efek dari minuman yang diberikan Go tadi. Langkahnya berat, pikirannya kacau. Tubuhnya ambruk tepat di depan pintu 1815, seperti beban pikiran yang tak sanggup lagi ditahan. Suara kunci berputar terdengar samar. Pintu terbuka, cahaya mengintip masuk. Pintu terbuka perlahan, cahaya menyibak kegelapan. Seseorang berdiri diam, tanpa suara, tanpa ekspresi. Hanya sepasang mata yang menyala dalam bayangan. Dalam setengah kesadaran, Daichi membuka matanya perlahan, ada rasa nyeri. Tapi lebih dari itu, ada firasat. Firasat bahwa sesuatu yang menakutkan sedang menunggu. Dan Daichi tahu, dia tidak sendirian. Kesadarannya kembali perlahan, disertai rasa sakit yang menusuk di kepala. Tangannya gemetar, mencengkeram spray, bekas luka di tangannya menjadi saksi bisu. Pandangannya tertuju ke langit-langit yang asing, hiasan mewah dan pencahayaan lembut membuatnya terkejut. Di mana aku? Ini kamar hotel? Kepalanya masih berdenyut, tapi kegelisahan mulai menyalip rasa sakit. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, matanya menangkap sosok di sebelahnya. Tubuh perempuan itu kaku, mata membelalak tanpa cahaya, mulut terbuka membisu seperti menjerit tanpa suara. Darah mengering di bibirnya. Dia sudah mati. Dan dia ada di ranjang yang sama. Tangannya gemetar, suara lirih keluar tanpa sadar. Sayaka Chen? Tapi tubuh di sebelahnya tidak merespons. Tatapan kosong dari mata yang tak lagi bernyawa. Seketika, jantung Daichi berdetak kencang. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Kenapa Daichi tidak ingat apapun? Dia mati. Jeritannya menggema di kamar hotel itu. Tangannya gemetar, napas tercekat. Apa aku yang melakukannya? Namun ingatan semalam tetap gelap total. Tubuhnya terpental jatuh dari ranjang, jantung berdegup tak karuan. Nafasnya tersengal, matanya tak bisa lepas dari tubuh Sayaka yang kaku, dingin, tak bernyawa. Daichi sempat berpikir untuk segera keluar dari kamar itu. Namun di tangannya masih jelas, bekas cakaran, dan noda darah kering yang bukan miliknya. Matanya membelalak melihat tubuh Sayaka terbujur kaku di atas ranjang. Kepalanya masih berdengung, tapi kini jantungnya berdetak kencang, bukan karena rasa sakit, melainkan karena teror. Apa yang terjadi semalam? Kenapa aku di sini? Keringat dingin membasahi pelipisnya. Pakaian berserakan. Spray berantakan. Dan Sayaka tak bernyawa. Apa ini? Tubuhnya gemetar, mata membelalak tak percaya. Keringat dingin terus mengalir, membasahi wajah yang pucat pasi.
Suasana sunyi di kamar hotel terasa menyesakan, seolah-olah waktu berhenti hanya untuk menyiksanya dengan kenyataan. Semalam, benar-benar terjadi sesuatu yang mengerikan. Dan sekarang, dia tak tahu harus lari kemana. Apa yang sudah kulakukan? Pikiran lelaki itu dipenuhi ketakutan. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar tak terkendali. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Satu pertanyaan menghantui benaknya. Apa yang sudah terjadi?